Lemurian itu suatu bangsa. Jadi bangsa sebelum Atlantis ya. Jadi suatu bangsa yang super duper modern. Jadi seperti anti gravitasi atau Wimana itu sudah dikenal. Yang namanya air sebagai energi itu sudah dikenal. Yang namanya teknologi-teknologi yang holografik dan sebagainya itu sudah dikenal. Kita kan masih perlu monitor nih. Nah, mereka itu sudah tidak perlu monitor. Tuh, karena semua sudah serba holograf. Nah, kita kan masih perlu yang namanya handphone nih. Mereka itu tidak perlu handphone karena mereka itu sudah ada implan di sini dan tidak perlu bayar pulsa. Nah, terus kita kan sekarang masih menggelinding nih mobil-mobil. Mereka sudah tidak perlu menggelinding lagi karena sudah ada anti gravitasi dan sudah ada yang namanya barka. Barka itu semacam shortcut atau kilat atau burok, gitu kan ya. Burok itu adalah kilat. Jadi bagaimana memperjalankan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sudah pernah diulas. Di dalam Mushaf Utsman atau di kitab suci itu ada. Nah, di sana bagaimana manusia itu bisa diperjalankan secara kilat, secara sekejap. Nah, jadi Lemurian itu sebetulnya ini ya, Indonesia itu ada dataran tinggi benua Lemuria. Lemurian itu kaumnya. Benuanya Lemuria, nggak pakai N. Seperti inilah Atlantis, orang-orangnya Atlantean. Indonesia, orang-orang Indonesian. Jadi orang-orang ini mereka tuh sangat modern. Mereka ini luar biasa. Mereka ini punya kecerdasan luar biasa dan punya energi dari sel mitokondrianya ini yang aktif secara sangat tinggi. Manusia itu seperti ini, dia cuma 2,5% loh dari akselerasi sel mitokondria yang aktif di dalam dirinya. Ada penelitian tahun 87 dari Ken and Wilson bahwa 1 cm kubik sel mitokondria manusia itu berarti sebesar dadu, itu dapat menghasilkan listrik 200.000 volt tanpa ada yang namanya klan. Klan itulah yang namanya bakteri purba yang membatasi akselerasi sel mitokondria manusia. 200.000 volt lebih besar dari belut listrik, itu hanya sebesar dadu. Sel mitokondria loh. Kan yang menghasilkan energi itu mitokondria, mitokondria, adenosin trifosfat, nah itu energi kan. Si energi sel ini luar biasa, tapi manusia ini cetak hanya 2,5% yang aktif karena di dalam sel mitokondria itu ada bakteri yang namanya bakteri purba. Bakteri purba itulah yang disebut klan, yang membatasi akselerasi sel mitokondria manusia. Jadi ginilah contohnya lah, Superman itu si Kal-El ya, itu Kryptonian lah. Nah itu tuh 40% dari kemampuan manusia, 40%. Thor itu 12%. Thor itu 12%. Dia belum sekuat yang namanya Kal-El atau Superman. Tapi sekuat-kuatnya Kal-El, kolornya di luar, Jerry Siegel sama Joe Shuster itu yang ngarang Superman-nya. Dia itu ada yang membisiki, ada yang menginspirasi tentang kaum Lemurian itu. Makanya dulu yang namanya Superman ketika awalnya di DC Comics itu, ketika awal-awal dia kan botak dan jahat Superman itu, yang sekarang Lex Luthor-nya. Nah, tapi setelah nggak laku itu komik, dirubahlah jadi Superman itu yang ganteng, kekar gitu kan, rambutnya itu es dan sebagainya, kasep gitu katanya. Cuma sayangnya kolor di luar. Setelah itu kaum inilah yang membangun pertama kali di planet ini. Nah, dataran tinggi Lemurian ini adalah Indonesia yang sekarang atau Sundaland. Sundaland ya, sampai ke Filipina, sampai ke semua lah, sampai jauh sekali lah. Nulisnya itu Zhunda, Zunda. Itu dari bahasa Lemurian, bahasa kemakmuran namanya itu. Diambil itu dari bahasa Lemuria atau bahasa kemakmuran. Sebetulnya prasasti Lemurian itu banyak. Salah satunya yang saya gali di Sadahurip kan. Ada yang sudah saya gali di Sadahurip dan ditemukan itu bahasanya seperti apa, tulisannya seperti apa. Saya juga sudah ajarkan ini huruf-huruf Lemuria. Kemudian saya sudah bikin ininya fontnya ya. Jadi aplikasinya itu langsung bisa ngetik di Word, itu bisa. Jadi kalau misalnya ingin ngetik pakai huruf Lemurian, pakai Microsoft Word, itu sudah bisa. Nah, jadi tinggal bagaimana sekarang kita mau menggunakan atau tidak. Tapi yang jelas itulah bahasa induk. Bahasa Lemurian itu bahasa induk.
Jadi kaum Lemurian inilah yang pertama kali mereka mengenalkan pada manusia tentang teknologi-teknologi canggih tersebut. Nah, misalnya ada yang namanya Stova. Stova itu kendaraan anti gravitasi satu awak. Nah, itu digambarkan di Borobudur kan. Ada stupa-stupa. Makanya saya buatkan teknologi mulai saya buat satu persatu. Teknologi Lemurian itu saya buat satu persatu, mulai satu persatu saya buat. Dan mulai saya perkenalkan pada orang-orang. Tapi, nah ini dia. Ternyata banyak yang nggak nyambung, banyak yang nggak nyampe. Ya contohnya ketika saya bikin baterai thorium. Saya bikin baterai nuklir, sebenarnya saya sudah bikin baterai nuklir, baterai yang sudah bisa hidup selama 27.000 tahun. Tapi kan ini bisa mematikan pabrik baterai. Ya pabrik baterai bangkrut dong. Sebetulnya kita bisa bikin win-win solution, win-win solution. Nah, jadi baterainya kita kasih umur saja, misalnya sekitar 5 tahun atau 10 tahun, ganti lagi, 5-10 tahun ganti. Sebetulnya baterai itu tidak rusak, tukar tambah saja gitu kan ya. Jadi kalau baterai thorium itu tinggal kita kasih air saja, jadi si baterainya itu akan nyala. Itu banyak kok, saya sudah sering upload di YouTube, ada beberapa. Nah, cuma ini yang ditakuti oleh dunia. Karena semua penemuan-penemuan yang dari kaum Lemurian itu bertentangan sekali dengan kaum industri. Bertentangan sekali dengan kartel. Bayangkan kalau misalnya batu bara nggak laku, minyak nggak laku gitu kan. Sumber-sumber energi sebetulnya kita sudah punya. Bahkan saya sudah sudah pakai sendiri sebetulnya. Saya sudah pakai sendiri. Hanya memang harus pakai sarung lah sedikit ya. Kasih sarung sedikit biar orang nanya itu pakai apa tuh solar panel. Tapi kalau yang ngerti mah gitu kan, yang ngerti nggak mungkin solar panel sebesar ini bisa menghidupkan satu rumah gitu loh. Nanti deh, mungkin nanti kita sebentar lagi akan ini ya pameran teknologi-teknologi Lemurian. Orang-orang tuh menyebut itu pseudoscience, saya tidak peduli. Itu pseudoscience katanya. Ya nggak apa-apa. Sebut saja itu pseudoscience, tapi pseudoscience yang membuat karya nyata daripada science yang hanya jadi makalah gitu loh. Begini sebetulnya kata orang zaman sekarang disebut modern ya, tapi kalau sejak zaman Lemurian dulu mah katanya sekarang itu primitif katanya. Handphone, sekarang handphone tuh masih gadget kan, dulu mah diimplan di otak. Itu ada bakteri, ada semacam bakteri yang bisa mengaktifkan sel otak. Nah, bakteri itu diimplan ke dalam, nah itu mah kejauhan berenya. Tapi kalau kata saya zaman sekarang itu begini. Manusia yang cerdas, dia akan bisa me time. Karena dengan kecerdasannya, dia akan bisa punya penghasilan. Ya contohnya lah, kalau misalnya ikut saya sehari-hari, yang ngelihat saya sehari-hari, saya mah santai kok. Tapi penghasilan ada. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang, di sana ada perputaran. Bahkan kita bisa membuat solusi-solusi bagi suatu komunal atau komunitas. Contohnya begini, semua produk kita buat sendiri, perputaran ada di dalam. Kemudian mereka menjadi vendor, menjadi produsen, dan menjadi distributor. Lalu dia bisa dijual di luar dan sebagainya. Kemudian kita menggunakan suatu nilai ini nilai alat tukar yang nilainya akan semakin tinggi. Jadi kenapa kita sekarang terpatok pada pola hidup orang lain yang sebetulnya belum tentu cocok dengan kita gitu loh. Kita terpaksa kan sekarang ya karena mengikuti pola yang lain. Coba deh kita bikin blue ocean, pola-pola laut biru begitu. Kita bikin suatu pola laut biru di mana pola itu belum dipakai orang. Nah itulah kecerdasan. Jadi kita bisa me time kok. Saya bisa me time. Saya bisa family time kemana-mana. Bahkan tiap hari saya family time. Saya jalan kemana-mana. Beringkadi itu beringkadi dia gitu ya. Bisa kita lakukan pada zaman sekarang yang katanya modern. Tapi kenapa kita terlarut ke dalam yang katanya modern tersebut? Kita bisa bikin kemodernan yang lebih modern dari mereka dong gitu kan. Dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada pada zaman sekarang. Bisa kok kita me time. Bisa kok kita kok di luar dari sistem yang mereka buat. Bisa.
Tinggal bagaimana kita cerdas saja membuat sesuatu yang berbedanya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.